Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita ingin menyambung dari pembahasan yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang hal-hal yang bisa menyebabkan kita semua menjadi terhalang dari pekerjaan atau dari bisnis dan sebagainya. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang hal yang hampir mirip ya. Ada keluhan dari sebagian teman-teman kita ya, ketika rumahnya mau dijual tapi sulit dijual. Bisa rumah, bisa toko, bisa kebun ya, mau dijual itu sangat sulit. Sudah ada yang nawar, sudah ada deal, kesepakatan harga, mau besoknya dibayar, tiba-tiba malamnya membatalkan. Dan terjadi berulang kali. Ketika sudah ada yang menawar, sudah mau jadi, tiba-tiba dibatalkan. Ada apa dengan masalah ini? Atau yang kedua, orang yang jualan punya toko, punya warung, rumah makan ya, atau apapun jenisnya, tiba-tiba tokonya sepi, tiba-tiba warungnya tidak ada pembeli ya. Ketika ditanya ke pelanggannya, katanya tutup terus. Jadi tokonya kelihatan tutup. Ini ciri ada gangguan. Jadi ketika suatu tempat ada gangguannya, misalkan toko atau warung, bisa jadi di toko itu, di warung itu, benda-bendanya kelihatan kusam, kelihatan tidak menarik, bahkan kelihatan menjijikkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang yang lewat ke situ tidak melihat di situ ada toko. Jadi alamatnya nggak ketemu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi ketika orang lewat, tokonya kelihatan tutup, padahal tokonya buka ya. Bisa toko, bisa warung, bisa rumah makan, atau tempat-tempat penjualan yang lainnya. Ini menandakan ada gangguan ya, biasanya adalah sihir, ditutup oleh orang lain yang ada iri dengki kepada kita, ke tempat kita, kepada keluarga kita ya, apapun alasannya. Ini sebetulnya sangat mudah untuk kita obati ya. Tinggal kita baca di rumah itu, di toko itu, di warung itu, baca Al-Baqarah awal sampai akhir, atau minimal baca Al-Baqarah 5 ayat pertama ya. Kemudian baca ayat kursi dan 2 ayat berikutnya, 255, 256, 257. Kemudian baca Al-Baqarah 3 ayat terakhir atau 2 ayat terakhir setiap malam ya. Atau setiap hari dibacakan Al-Baqarah. Hari ini berapa ayat, besoknya berapa ayat sampai selesai. Kalau selesai 1 hari itu lebih bagus ya. Ini cara meruqyah tempat, cara meruqyah rumah. Atau bisa juga dibacakan di air, 1 gelas air atau 1 botol air, kemudian dicipratkan di tempat tersebut, di pojok-pojoknya, atau di depannya, di gerbangnya ya, di pintu masuknya. Itu karena biasanya orang yang menutup tempat kita, mereka mencipratkan air atau tanah kuburan di mereka taburkan di depan toko kita. Nah, itu dengan kita cipratkan air ruqyah, dengan izin Allah itu bisa menetralisir dan menghilangkan gangguannya. Tiba-tiba ada lagi pelanggan yang datang ya, mungkin berkomentar, kok kemarin tutup terus padahal buka, kok kemarin nggak ketahuan, nggak kelihatan ya, karena ada yang nutup secara gaib. Jadi ikhtiarnya kita jangan datang ke dukun, jangan datang ke orang pintar, tapi kita bisa meruqyahnya sendiri. Atau kalau kita kurang pede, belum pede, minta kepada
orang yang memang ruqyahnya ruqyah syar'i. Nanti Bapak Ibu sekalian bakal diajarin tata cara ruqyah syar'iyah untuk tempat Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, ya termasuk kalau mau menjual rumah, tiba-tiba rumahnya sudah ditawar, tidak jadi, mungkin orang yang datang ke rumah kita melihat sesuatu di rumah kita, dan sesuatu itu bisa diruqyah dengan cara yang tadi. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.